Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 5 November 2021. Karakter utusan Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 39. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Hans seorang sederhana, hampir setiap hari dia masak dan menyiapkan nasi bungkus dan membagikannya kepada orang-orang yang tidak mempunyai rumah, yang bermalam di depan toko dan tempat-tempat lainnya. Ia tekun melakukan kepada seberapa banyak orang yang dapat ditemuinya sesuai kemampuannya. Dia melakukannya bukan karena ia kaya, tetapi karena belas kasihan, dan terlebih ia mau membagikan kasih Allah yang dihidupinya. Dia seorang anak Tuhan yang tinggal di Jakarta. Bacaan Alkitab hari ini tentang Tabita atau Dorcas yang berbuat baik. Dia membuat pakaian untuk teman-temannya para janda. Apa yang dibuatnya selalu dikenang bahkan sesudah ia meninggal. Perbuatannya dilakukan dengan hati yang tulus, penuh kasih dan perhatian kepada sesamanya. Ia lakukan secara sederhana apa yang dapat dilakukannya. Dorcas adalah seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Hidupnya dibentuk oleh firman Tuhan yang diterimanya dan yang mengubahkannya. Ia seorang yang sederhana, takut akan Tuhan, mencintai dan melakukan firman Tuhan. Ia memahami arti mengasihi sesama. Hatinya tergerak untuk menolong para janda. Karakternya diubahkan oleh Tuhan sehingga ia mengalami perubahan hidup dan peduli terhadap sesamanya. Mungkin sebelum dia mengenal Kristus, bisa saja dia tidak peduli terhadap sesamanya, secara khusus para janda. Namun setelah mengenal Kristus, dia menjadi orang yang peduli dan senang untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan balasan. Dorcas sadar dan percaya pada pemeliharaan Allah. Dia tidak mau menikmati pemeliharaan Allah itu seorang diri, melainkan membagikannya kepada para janda. Kisah Hans dan Dorcas adalah contoh orang yang sudah disentuh dan diubahkan oleh Tuhan. Karakternya diubahkan menjadi karakter yang baik untuk melayani sesamanya melalui perbuatan baik yang didasari oleh iman di dalam Tuhan Yesus. Perbuatan baik membagi-bagikan sesuatu untuk menolong orang lain tentu baik, tetapi harus didasarkan iman di dalam Tuhan Yesus. Sebab tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Inilah keistimewaan orang percaya. Bukan berdasarkan perbuatan baik kita diselamatkan, tetapi berdasarkan iman. Sehingga karakter kita menjadi serupa dengan Kristus adalah kebaikan. Kita adalah utusan-utusan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sebagai utusannya, kita tidak bisa lagi memakai karakter manusia lama kita, melainkan karakter Tuhan. Salah satunya adalah kebaikan yang tulus. Kita melakukan kebaikan demi Kristus disaksikan. Allah dimuliakan, bukan untuk kemegahan diri kita. Sekecil apapun kebaikan yang ditabur berdasarkan iman di dalam Kristus akan berdampak baik bagi orang-orang yang menerimanya. Tuhan Yesus memberkati.